Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Evita Dwi Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 13 Mataram. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru Helmi Rohyani, SPD, guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Guru? Alhamdulillah, hari ini kabar saya cukup baik. Alhamdulillah, luar biasa begini. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi di guru. Sebelum nantinya saya akan mengamati pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas. Kemudian adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu guru akan lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi Bu Guru? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu Guru melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi tujuannya agar Ibu Guru lebih siap lagi dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, di sesi kali ini ada beberapa pertanyaan Ibu Guru yang akan saya ajukan ke Ibu Guru. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya Ibu Guru. Apa tujuan pembelajarannya yang akan Ibu Guru sampaikan nantinya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan gambar tumbuhan dan hewan pada tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan dengan benar dan mandiri. Kemudian yang kedua, di sini tujuannya adalah dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik menyimpulkan manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga di sini saya cantumkan dengan melakukan observasi di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menentukan manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dengan benar. Itu saja mungkin Bu Guru. Baik, jadi tujuan pembelajarannya nanti ada 3 Bu Guru ya yang akan disampaikan dan muatan pembelajarannya ilmu pengetahuan umum. Begitu Bu Guru ya. Bagaimana area pengembangan Bu Guru yang akan hendak dicapai itu seperti apa? Di sini area pengembangan yang mungkin akan saya gunakan ini ada 2. Yang pertama ada pengetahuan pastinya, yang kedua adalah keterampilan. Di mana pengetahuan ini menggali pengetahuan siswa melalui soal-soal terkait dengan materi yang tertuang di dalam LKPD. Kemudian yang kedua, keterampilannya di sini yakni kemampuan daripada peserta didik menyelesaikan LKPD-nya dengan bekerja sama melalui pembagian kelompok. Baik. Jadi area pengembangannya nanti ada 2. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan yang akan dikembangkan. Kemudian strategi atau mungkin pendekatan, metode pembelajaran yang Ibu Guru persiapkan kira-kira apa nanti Ibu Guru? Yang akan saya pendekatan, model dan metode yang akan saya lakukan untuk kegiatan besok, yakni pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan TPAJK. Itu pendekatannya. Kemudian model yang akan saya gunakan adalah PBL, ini problem based learning. Kemudian metodenya ada penugasan, tanya jawab, diskusi dan pengembangan. Itu yang saya gunakan untuk rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan. Luar biasa Ibu Guru. Jadi pembelajaran berdiferensiasi nanti akan Ibu Guru gunakan dan diintegrasikan dengan TPAJK. Sudah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini Ibu Guru. Terus untuk menumbuhkan kreativitas anak, berpikir kritis, menggunakan BBL-nya, problem based learning, kemudian penugasan, diskusi kelompok seperti itu Ibu Guru. Nah, kemudian kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu Guru gunakan? Terkait dengan metode tadi, saya akan menggunakan media interaktif yakni PowerPoint dan juga melalui lagu-lagu pembelajaran. Anak mudah mengingat apa yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan tadi. Baik, luar biasa Ibu Guru. Ada lagu-lagunya juga ya. Iya. Kemudian kira-kira kapan Ibu Guru akan langsung atau actionnya untuk perencanaan yang sudah Ibu Guru buat tadi? Sesuai dengan
rancangan yang akan saya buat saya akan tampilkan besok pagi kebetulan di tanggal hari Selasa tanggal 19 September tahun 2023. Oh iya, siap Ibu Guru. Jadi besok pagi di jam keempat ya, Di jam keempat sampai jam terakhir. siap. Nanti mohon izinnya nanti di jam keempat saya akan melakukan observasi, kita bertemu di jam keempat Ibu Guru besok hari Selasa tanggal 19. Nanti setelah melakukan observasi Bu Guru ya, hari ini untuk pra-observasi, kemudian besok kita melakukan observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti ini lagi Bu Guru di tempat yang sama mungkin, kemudian kita akan didampingi juga dengan pengajar praktik yang akan nanti. Nah, sebelum diakhiri Ibu Guru, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Baik. Yang saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini adalah saya lebih siap untuk melaksanakan rancangan pembelajaran yang saya buat dengan metode, media, pendekatan yang telah saya persiapkan. Ini itu. Terima kasih banyak Bu Guru atas waktunya dan kesempatannya, sudah bersedia melakukan percakapan hari ini pra-observasinya. Semoga besok kegiatan observasinya, kegiatan pembelajarannya di dalam kelas itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, dan tentunya barokah di Guru ya, sehat selalu, tetap semangat. Berjumpa lagi di percakapan selanjutnya di kegiatan observasi dari pasca observasi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini ada baiknya kita berdoa bersama agar apa yang kalian dapatkan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang ingin memimpin doa? Baik, Dafa Adlan. Silakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Dafa Adlan. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bagi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar tumbuhan dan hewan. Ada tayangan PowerPoint nanti yang akan ditayangkan. Kalian dapat menganalisis apa sih manfaat tumbuhan dan hewan dengan benar. Kemudian yang kedua di sini nanti Bu Guru akan memberikan video pembelajaran, di mana video pembelajaran tersebut, dari video tersebut kalian dapat menyimpulkan manfaat-manfaat pada tumbuhan dan hewan bagi manusia dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan observasi di lingkungan sekitar. Guru mau tanya, di sekolah kita ini ada apotek hidup tidak? Ada. Nanti kalian akan melakukan observasi. Kalian akan mengunjungi apotek hidup, kalian akan melihat tanaman-tanaman apa saja yang terdapat di dalam apotek hidup. Itu gunanya apa? Gunanya agar kalian tahu manfaat dari tumbuhan yang ada di dalam apotek hidup. Oke, baik anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian. Ada yang pernah atau ada yang memelihara ayam di rumah? Saya. Memelihara ayam di rumah. Kira-kira ayam di rumahnya
ada mengandung vitamin sama untuk makan bahan makanan. Apalagi dagingnya kita makan, pinter Batan. Apalagi kakinya apa? Ceker juga buat ceker. Oh ya, ceker. Oke, baik, terima kasih. Jadi semua yang terdapat pada ayam itu dapat kita manfaatkan dengan baik. Ya, adapun apa saja sih yang dapat kita manfaatkan pada ayam itu? Dari bulunya. Ayo, bulunya bisa dibuat kemoceng. Pintar, ada lagi. Kemudian dagingnya untuk bahan makanan yang kita konsumsi. Siapa yang suka makan ayam? Semua suka makan ayam. Guru juga termasuk. Aira suka makan ayam? Suka. Good. Kemudian selain dagingnya, kotorannya bisa jadi pupuk organik, ya, karena kotoran ayam dapat kita manfaatkan sebagai pupuk organik, ya. Ada lagi coba selain ayam, sapi apa yang bisa kita manfaatkan? Kulit, untuk apa kulitnya? Bisa gendang, oke, apa lagi? Jaket, kulit, pintar sekali. Kerupuk kulit, wah suka makan kerupuk kulit Abi? Suka. Jadi banyak hal yang dapat kita manfaatkan dari lingkungan sekitar, dari tumbuhan dan hewan, ya, yang dapat kita manfaatkan, ya, baik bagi makhluk hidup termasuk bagi kita sebagai manusia. Amat sangat banyak tumbuhan, misalkan tumbuhan. Kalian pernah berkunjung ke apotek hidup? Di sana ada tanaman apa saja? Lidah buaya, jahe, kunyit, lidah mertua, apa lagi? Serai, hebat, apa lagi? Tomat, apa lagi yang ada di sana? Lihat cabai, ada kunyit, ada apa lagi? Ya, kecut kuda, luar biasa banyak ya. Pandan, oh iya pandan, baik. Jadi banyak sekali yang terdapat di apotek hidup dan semua itu penuh dengan manfaat. Baik anak-anak sekalian, sekarang semua coba kita perhatikan apa yang terpampang di dalam. Baik anak-anak, coba lihat yang ada di papan. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana makhluk hidup itu beradaptasi. Masih ingat lagunya? Coba kita nyanyikan sama-sama. Adaptasi tumbuhan, kemudian adaptasi hewan. Siap ya? Adaptasi tumbuhan dulu ya, sama-sama ya. Siap? 1. Adaptasi tumbuhan. 1, 2, mulai. Jenis-jenis adaptasi. Morfologi pada tanaman. Yang pertama ada xerofil. Tanaman hidup di lingkungan.
Adapun yang hidup di daerah yang ternyata banyak sekali manfaatnya. Baik, coba kita lihat. Di sini manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ada tanaman apa namanya? Lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan yang kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitar. Manfaatnya bagus sekali ya, karena lingkungan kita ini banyak sekali polusi. Oleh sebab itu, adanya lidah buaya tadi berfungsi menyerap polusi udara yang ada di sekitar, ya, udara-udara yang kotor. Jadi diserap oleh lidah buaya. Kemudian daging lidah buaya juga banyak manfaat, yakni sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka bagian luar. Kalian sering nggak kalau mau memanjangkan rambutnya gosok-gosokin lidah buaya? Sering tidak? Iya, salah satu manfaat lidah buaya itu adalah bisa merawat rambutnya supaya berkilau dan lebih mudah kan? Yang perempuan ingin rambut panjang dan berkilau, gunakan lidah buaya. Ya. Baik, selanjutnya apa ini tumbuhan apa? Ada yang tahu? Tumbuhan apa? Oke, tumbuhan bakau. Siapa yang pernah ke pantai? Pantai Pandanan banyak ya. Atau di daerah Sekotong ada yang disebut dengan hutan bakau. Di wilayah kita ini masih banyak terdapat pohon bakau. Ya, pohon bakau. Tumbuhan bakau ini hidupnya di pesisir pantai. Tumbuhan bakau ini memiliki akar ini ya, akar kunjang. Akar yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Ini juga tumbuhan pencegah abrasi. Jadi begitu ombak besar datang yang dihantam bukan langsung ke daratan, tetapi dengan akar yang kuat mencengkram ke dalam tanah, tumbuhan bakau ini mampu menahan derasnya ombak. Ya, manfaatnya. Kemudian apa lagi ya? Oke. Banyak sekali tumbuhan yang dapat kita manfaatkan selain lidah buaya dan bakau. Kira-kira apa lagi, ayo? Yang bisa, ini kan hewan, tumbuhan dulu. Tumbuhan yang dapat kita manfaatkan selain bakau sama lidah buaya. Apalagi? Kunyit, jahe, oke. Untuk apa kunyit? Pewarna alami, hijab, apa lagi? Oh, jahe bahan obat-obatan. Siapa yang sering batuk? Nah, biasanya kalau jahe potong diiris-iris kemudian diseduh dengan potongan serai, dimasukkan ke dalam air panas, diseduh ya. Kemudian airnya disaring, dimasukkan madu. Itu untuk obat batuk, luar biasa ya. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Oke. Dan masih banyak lagi tumbuhan yang dapat kita manfaatkan. Nah, selain tumbuhan, hewan juga banyak manfaatnya bagi manusia. Apa saja kira-kira? Ayo, selain apa ini? Nomor apa? Cacing. Kemarin juga kita pernah mempelajari tentang bagaimana hewan tersebut beradaptasi. Ada lagunya. Masih ingat lagunya? Kita pakai lagu ya, supaya lebih ingat ya. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu adaptasi hewan bersama-sama. 1, 2, mulai. Adaptasi hewan itu ada 3 jenis. Morfologi berdasarkan bentuk tubuh hewan. Fisiologi itu berdasarkan fungsi tubuh. Yang ketiga berdasarkan tingkah lakunya. Contoh morfologi kaki.
Baik, kita akan pelajari terkait dengan adaptasi tadi. Manfaatnya banyak sekali untuk kita sebagai manusia. Contohnya cacing. Cacing itu jijik, buruk, geli. Tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah menjadi gembur. Ya, menjadi berpori, gembur. Ya, kemudian tanah yang berpori-pori tadi membuat tanah mampu menyerap apa yang diserap? Air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Itu manfaat sekali ya cacing ya. Selain menyuburkan tanah, apalagi manfaatnya cacing? Ya. Obat, pintar. Banyak yang menggunakan cacing untuk obat. Obat apa? Obat gigi. Obat cacing, salah. Bukan cacing sebagai obat cacing, ayo. Ya, banyak sekali manfaatnya. Banyak menggunakan untuk apa? Tipes. Tipes pakai cacing. Ya, dulu pernah minum kapsul yang isinya cacing. Ada saat tipes juga. Nah, ya iya. Selain itu apa lagi? Ayo. Kalau kalian ingin menangkap ikan, mancing ikan pakai apa? Sebagai umpan ketika memancing. Banyak ya manfaatnya ya. Oke, kita lihat selain cacing apa ya? Apa ini? Domba, rambutnya tebal, bulunya tebal, bulunya tebal, kriwel-kriwel. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus, ya. Rambutnya tebal. Fungsinya untuk apa? Menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Ya. Kemudian rambut domba juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan membuat kain bol. Ya, itu manfaatnya banyak sekali. Selain bulunya kita manfaatkan, apalagi yang dapat kita manfaatkan dari domba? Dagingnya enak kita buat sate. Yang suka sate kambing atau sate domba, wah luar biasa. Buat gulai, sedap ya. Ada lagi, selain itu kotorannya sebagai apa? Pupuk kandang, ya, pupuk kandang. Jadi luar biasa manfaatnya. Dari bulunya, dagingnya, bahkan sampai dengan kotorannya pun dapat kita manfaatkan. Kotorannya bentuknya kan bulat-bulat seperti boba. Jangan salah, jangan sampai tertukar ya. Boba dan tai kambing. Baik, selanjutnya. Oke, ada lagi selain domba? Ada lagi hewan yang dapat? Sapi, kambing, apalagi? Kerbau, apalagi yang dapat kita manfaatkan? Bebek. Bebek namanya ya, bebek sama dengan ayam. Ternyata kalau sapi, kerbau, manfaatnya bagi manusia, terutama bagi petani, membajak sawah. Tapi sekarang sudah zaman modern. Dulu menggunakan sapi dan kerbau untuk membajak sawah. Tapi sekarang ada yang disebut dengan traktor, ya, mesin yang digunakan untuk membajak sawah. Baik, kita lihat di papan ternyata terdapat banyak sekali manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Kemudian menghasilkan bahan sandang, pakaian yang kalian pakai. Ya, hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba seperti yang tadi dapat
wow, kulit hewan seperti sapi dan kerbau umumnya dapat kita gunakan untuk membuat jaket ya, seperti yang Alia katakan tadi. Apalagi penghasil bahan kerajinan. Bulu ayam tadi untuk kemoceng, ya kan? Untuk hiasan kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Kalau di sini wayangnya namanya wayang lalu nasib, terkenal sekali ya. Selain itu bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat pup, bolanya badminton. Kemudian penghasil pupuk organik dari kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan, ada sapi, kotoran kambing, kotoran ayam dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Penghasil tenaga. Tadi kita sudah bahas ya, penghasil tenaga. Ada gajah, yang memanfaatkan gajah tuh orang-orang Afrika mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Siapa udah naik Cidomo? Oleh siapa? Oleh apa? Oleh kuda kan? Tenaganya luar biasa besar. Kemudian kerbau dapat kita gunakan untuk tenaganya apa tadi? Untuk membajak sawah, ya. Kemudian kalau tumbuhan apa lagi? Bahan makanan, tumbuhan dan hewan ya dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Nih, bahan makanan bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah dan biji. Kemudian bahan sandang. Bahan sandang itu ada serat kapas, ya, yang dimanfaatkan ini pohon pohon kapas, ya. Kemudian bahan bangunan, pohon randu namanya, nanti ada buahnya itu buah yang kayak kapas-kapas seperti itu ya. Kemudian bahan obat-obatan seperti yang sudah ada pada apotek hidup yang ada di sekolah kita. Di rumah ada yang menanam apotek hidup? Jahe mengobati batu, daun tumis kucing mengobati ginjal, batu ginjal, daun jambu, biji untuk mengobati diare. Kemudian bahan baku industri, ada getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagai industri cat. Nah, kemudian untuk buat kertas, untuk buat cat, ya, itu dari pohon pinus itu dimanfaatkan getahnya dan banyak lagi ya. Kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan minyak goreng. Pewarna alami, ada kunyit tadi disebutkan sama Zura sama Alia, apalagi wortel juga warna orange. Kemudian buah naga warna merah ya, pandan, wah banyak ya, pandan, sawi juga warna hijau. Kemudian menjaga kualitas air. Bayangkan ketika di bagian pegunungan tidak ada pepohonan, apa yang terjadi? Longsor, ya? Iya, terjadi longsor, terjadi banjir yang luar biasa karena tidak ada pohon-pohon yang mampu menahan lajunya air. Ketika di pegunungan itu dipenuhi oleh pepohonan, maka air akan terserap masuk ke dalam tanah dengan mudah, ya. Jadi fungsinya tumbuhan itu dapat menyerap air. Jadi tidak akan terjadi yang namanya longsor di daerah pegunungan. Makanya kalau kalian melihat berjalan-jalan di wilayah Pusuk, ya Pusuk di Lombok Utara maupun Pusuk yang di Sembalun sana, hati-hati karena banyak sekali pegunungan itu yang sudah gundul. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat pegunungan tersebut sudah menjadi gundul? Melakukan yang namanya reboisasi, menanam kembali, menghijaukan kembali hutan-hutan yang gundul supaya daerah resapan air semakin banyak, mengurangi resiko terjadinya longsor. Ya, anak-anak sekalian, jadi itu adalah manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Untuk lebih memudahkan kalian untuk mengingat, kita tuangkan ke dalam lagu.
lagu manfaat hewan dan tumbuhan. Sudah dicatat semua? Sudah. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, mulai. Tumbuhan ada manfaatnya, ada dari untuk obat batuk, daun kubis kucing untuk kencing batuk, akar alang-alang untuk panas dalam, daun suci untuk warna hijau, biji jarang dan bakar minyak, daun jambu ini untuk goreng, sepenuh penyedap kulina malaria. Si hewan ini manfaatnya diri-diri untuk impor, ulat sutra untuk bahan sutra, kuda tenaga di daging susan kulit. Ya, tepuk tangan dulu. India, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, satu. Saku. Konsentrasi ya. Siap, satu. Satu. Saku. Nah, masih ada yang tepuk kurang konsentrasi lah ya. Sekali lagi tepuk satu. Satu. Saku. Satu. Masih ada yang jadi kurang konsentrasi. Mari kita dulu membawa apa? Membawa apa? Konsentrasi. Oke, lihat ya. Oh, ini tidak berdiri, tidak melihat. Yuk, sama-sama berdiri. Lihat botolnya seperti apa. Kalian sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sekarang guru sudah membagikan LKPD-nya ya, untuk kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, diisi. Kalau ada merasa kesulitan boleh bertanya. Kerjasama kelompok tetap memberi nilai. Siap ya? Silakan bersama-sama mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Ya, perhatikan anak-anakku sekalian, LKPD-nya sudah kalian terima masing-masing. Diangkat masing-masing kelompok. LKPD-nya diangkat. Oke, nanti di sana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar tersebut. Ya, ada petunjuk pengerjaannya. Berkeliling di halaman sekitar rumahmu nanti di rumah itu yang sudah buku tugaskan kemarin ya. Kemudian kalian lihat nama hewan dan tumbuhan, habitatnya atau tempat tinggalnya di mana. Kemudian manfaatnya apa bagi manusia. Paham? Silakan dikerjakan. Dua, tiga. Bisa dijawab? Bisa menemukan tumbuhan dan hewan di sekitar rumahnya? Lakukan ya. Bisa sesuai dengan kolomnya. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Selesai. Kalau begitu, sekarang kita masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 siapa yang ingin maju? Oke, mewakili kelompoknya silakan Meme dan Naya. Yang lain tolong menyimak, jika ada perbedaan boleh mengajukan pertanyaan juga ya. Silakan. Sebelas pertamanya. Boleh dikenal sedikit saya? Biar didengar oleh teman-teman. Sini nak, di sini aja. Silakan. Oh, ada yang sama, nama hewannya sapi sama. Ada yang sama? Oke, sapi. Kemudian habitatnya oke, di padang rumput. Kemudian oke, bahan makanan. Lanjut. Kalau tumbuhan? Jahe. Sebagai bahan obat-obatan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kira-kira ada yang berbeda? Selain apa yang disampaikan oleh kelompok 1, ada yang berbeda? Oh, tidak ada yang berbeda. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita tentang manfaat hewan dan tumbuhan pada hari ini sangat luar biasa respon kalian. Kalian sudah memahami semua apa tidak? Sudah memahami. Ingin tahu nih, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa pembelajaran kita hari ini? Adisa, coba Adisa. Luar biasa. Kalau dari tumbuhan, apa yang bisa kita manfaatkan? Coba boleh? Kunyit, jahe, warna alami. Kalau jahe, obat-obatan. Luar biasa. Apa lagi? Tidak banyak. Oh, iya, rambut. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi, kesimpulan hari ini sudah kita rangkum di dalam lagu pembelajaran manfaat hewan dan tumbuhan. Boleh kita nyanyikan sekali lagi? Boleh. Siap ya? 1, 2, lihat lagunya semua. Siap? 1, 2, mulai. Ada manfaatnya. Ada jahe untuk obat batuk, daun kumis putih untuk kencing batuk, akar aram-aram untuk panas dalam, daun suji untuk pola hijau, biji jarak bahan makan minyak, daun dan biji untuk diare, tertentu penyedap kuning malaria. Ini hewan, ini manfaatnya. Biri-biri untuk mengimpor, ulat sutra untuk bahan sutra, daun senada sapi daging susu dan kulit. Tepuk tangan boleh. Ini pembelajaran kita sudah sebelum kita akhiri, kalian lihat, kalian akan merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Boleh dilihat di papan. Silakan ditulis bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang manfaat dan cara melestarikan hewan dan tumbuhan hari ini. Senang. Siapa yang senang? Bisa mengetahui manfaatnya ya? Senang semua? Ya, dapat banyak ilmu. Luar biasa.
hewan dan tumbuhan apa saja yang dapat kita manfaatkan di sekitar kita. Ya. Kemudian apa-apa kegiatan hari ini dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Bisa tidak? Bisa. Melalui apa? Apotik hidup di rumah boleh ditanam, ya? Melalui apotik hidup kalian tanam semua jenis-jenis tumbuhan yang bermanfaat, baik bagi untuk bahan makanan maupun bahan obat-obatan. Bu Guru ingin melihat ekspresi kalian hari ini. Pilih yang mana? Gambar pertama, yang happy, sedih, marah, dan kesel. Yang mana hari ini? Yang mana ekspresinya? Gimana? Senyum dulu. Senyum dulu, senyum. Baik, perlihatkan senyumnya semua. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk tugas di rumah nanti kalian membuat gambar ya, tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari. Ingat nanti di rumah ya, tugas kalian membuat gambar manfaat cara melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan dan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kalian pengennya gambar apa? Terserah kalian ya, tapi harus ada manfaatnya. Baik, sudah jelas? Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Nanti ketika pulang, kalian hati-hati di jalan, jalannya pinggir-pinggir, ya, hati-hati supaya tidak tertabrak kendaraan yang lalu lalang di depan sekolah kita, ya. Baik, sebelum pulang duduk yang rapi dulu, kemudian kita akan silakan disiapkan. Udah. Nah, mudah-mudahan hari ini anak-anakku sekalian pelajaran kita tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia sudah selesai. Maka dari itu pembelajaran hari ini pun sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, agar lebih bermanfaat lagi pembelajaran kita pada siang hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan boleh Dafadlan memimpin doa pulang pada hari ini. Silakan Dafadlan. Jalan yang tinggi, jangan ke tengah jalan, nanti ada lalu lalang motor dan lain sebagainya. Boleh? Sekarang sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.